Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Bagaimana perasaan hari ini? Agak gembira. Semangat ya? Semangat. Nah, ketua kelas silakan disiapkan. Semua siap. Ucapkan salam. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada? Siapa? Fadli. Kenapa dia? Sakit. Nah, jadi kita doakan sama-sama semoga diangkat penyakitnya sehingga besok dapat kembali berkumpul untuk belajar kembali. Oke. Nah, jadi hari ini sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Siap. Semangat ya? Semangat. Nah, coba berdiri dulu. Ibu mau lihat kerapian kalian hari ini. Oke. Bajunya ya, dirapikan ya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut di materi kita, ini di semester baru ya, semester genap ya. Kita sekarang sudah masuk di semester genap. Kira-kira ada yang masih mengingat materi pada semester ganjil kemarin apa aja? Latifah. Eksponen, Ya. persamaan linear dan pertidaksamaan linear, Ah. kemudian barisan dan deret, terakhir statistika. Terima kasih. Nah, jadi pada semester ini berarti kita memulai dengan semester genap, awal dari semester genap. Di sini kita akan mempelajari materi tentang peluang. Nah, jadi sebelum kita masuk di peluang di sini, kita terlebih dahulu mempelajari tentang kaidah pencacahan. Nah, jadi sebelum kita lanjut di pembelajaran kaidah pencacahan, terlebih dahulu Ibu ingin membagikan angket. Jadi di sini Ibu meminta kalian untuk mengisi angket motivasi. Nah, saya dua. Nah, 5 menit cukup ya untuk mengisi angket motivasi. Jadi silakan kalian baca angketnya tersebut. Selanjutnya tinggal kalian checklist pada setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dah, silakan. Waktunya 5 menit ya. Cukup kan? Cukup. Dah, silakan diisi. Buat nama kalian kelas hari sekarang.
Udah Kimi? Apa lagi? Hilang po. Kok bisa hilang? Berarti kalian tidak ada kesimpan. Langsung diisi. Kamu udah siap? Ini mana? Bandingnya mana? Ini ya. Sudah? Ini kau dah? Sudah? Sudah? Sudah Aura? Belum? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih.
Sudah yang lain? Waktunya habis? Sudah? Buat namanya ya. Sudah Putra? Pegang dulu. Sudah? Oke. Dah. Habis ya? Terima kasih. Nah, kita mulai pelajaran kita. Nah, jadi tadi Ibu sudah mengatakan kita dimasuk sekarang di materi tentang peluang. Nah, jadi sebelum kita belajar peluang, terlebih dahulu kita belajar tentang kaidah pencacahan. Jadi setelah kaidah pencacahan ini kita pelajari dan kita memahami, baru selanjutnya kita masuk di materi pokoknya. Tapi sekarang kita memang tetap ke dulu atau kita mempelajari dulu tentang kaidah pencacahan. Pernah dengar kaidah pencacahan? Apa itu kaidah pencacahan? Ya, tunggu. Kaidah pencacahan itu terdiri atas dua kata ya? Ya kan? Dua kata, ada kaidah dan pencacahan. Apa itu kaidah? Kaidah aturan. Kalau pencacahan? Kalau pencacahan menghitung atau menghilang. Menghitung atau menghilang. Jadi kalau kita buat definisi dari kaidah pencacahan itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Aturan untuk menghitung berapa banyak kemungkinan dari suatu percobaan. Iya, jadi kaidah pencacahan itu adalah suatu aturan untuk menghitung suatu kejadian ya, suatu kejadian dari sebuah percobaan. Nah, jadi kalau kita kaitkan ke hal sehari-hari, pernah nggak kalian pergi jalan-jalan? Pernah ya? Kemana kalian jalan-jalan? Ke Sumbar, ya kan? Dengan siapa? Dengan keluarga. Nah, jadi pernah nggak kalian di saat pingin jalan-jalan itu kalian pingin, kalau yang laki-laki pingin kelihatan ganteng ya kan, yang perempuan pingin kelihatan cantik gitu kan? Pernah nggak? Pernah. Jadi di situ pasti kalian pernah dong memilih-milih baju, milih-milih mana ya baju yang kupakai ya, mana ya celana yang akan kupakai, mana ya jilbab yang bagus kupakai, mana ya sepatu yang cocok dengan bajuku. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, jadi di situ kemungkinan di situ kita bisa menentukan kemungkinan baju atau celana yang akan kita pakai. Jadi dengan menggunakan kaidah pencacahan kita dapat menghitung kemungkinan baju atau pasangan baju yang dapat kita gunakan dalam kita pakai. Selanjutnya apa lagi yang contoh lain yang dapat kita kaitkan? Yang di lingkungan sekolah ya, kalau bisa. Pemilihan wakil dan ketua OSIS. Iya, kemarin kita baru melaksanakan ya. Kemarin kita baru melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Ada berapa calon kemarin? Ada 3 calon, artinya 6 pasang. 3 pasang ya, artinya ada 6 orang. Nah, jadi itu hal kalau kita kaitkan ke hal sehari-hari atau kita kaitkan kaidah pencacahan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi selanjutnya di sini kita masuk tentang peluang. Jadi kalian bisa memperhatikan ke depan. Di sini peluang. Selanjutnya
ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini tujuannya adalah mengetahui tentang pembelajaran yang akan kita lakukan tentang kaidah pencacahan. Ada yang bisa membacakan tentang tujuan pembelajarannya? Ya, satu orang. Kimi. Delta. Tujuan pembelajaran 1. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kaidah pencacahan yang berkaitan dengan aturan. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan penguatan permutasi dan kombinasi. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran ini hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi yang pertama adalah mendiskusi. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kaidah pencacahan yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian dengan tepat. Nah, jadi mungkin untuk hari ini kita memang akan membahas pada poin yang pertama. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya mungkin baru kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Nah, jadi di sini akan kita melalui diskusi kelompok ya. Artinya kita akan membuat suatu kelompok. Kelompoknya kemarin sudah Ibu tentukan kan? Sudah kita tentukan, sudah membentuk kelompok. Jadi silakan dulu kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Oke, silakan. Udah, jadi pada kelompok di sini Ibu akan membagikan LKPD, di mana pada LKPD di sini ada aktivitas pertama dan aktivitas yang kedua. Jadi Ibu minta kalian mendiskusikan dulu tentang aktivitas pertama. Selanjutnya kalian diskusi penyelesaiannya. Selanjutnya baru kita tampilkan di depan. Nah, silakan diperhatikan. Silakan dulu diperhatikan ke depan. Pada aktivitas pertama, artinya di situ terdapat pada lembar LKPD kalian ya. Itu bisa kalian perhatikan suatu permasalahan. Di situ diberikan suatu permasalahan. Jadi sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian tentang penyelesaian yang ada pada aktivitas yang pertama. 15 menit cukup ya? Nah, silakan dikerjakan. Silakan ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Nama kelompoknya ditulis ya. Ibu, Ya. Iya, ini sebagai apa? Artinya kan kalian nanti bekerja sama-sama, akan mungkin satu LKPD kan? Jadi bisa sama-sama. Tetap diisi sesuai nama kalian. Dah? Di situ ada petunjuk pengisian LKPD, silakan dipahami petunjuknya di lembar LKPD kalian ya.
Ya. Iya, kalian isi. Isi jawabannya dalam kolom ini. Ini dulu. Aktivitas yang pertama. Diisi pada aktivitas yang pertama dulu ya. Ingat ya, waktunya 15 menit. Bagaimana? Ada hambatan? Tidak, Bu. Ada berapa kode di situ? Ada 4, Bu. 4 kode. Bagaimana? Sudah mulai mengerjakan? Sudah. Ada hambatan? Di mana? Enggak, Bu. Enggak, Aman, Bu. aman ya? Aman. Nah, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan. Atau ada yang mengalami kesulitan. Ini dia. Aktivitas yang pertama dulu, Nak. Aktivitas yang pertama yang dikerjakan, berarti ini dibaca soalnya dulu. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan. Oke. Bagaimana yang lain? Ada yang tidak paham? Nora, bagaimana? Bisa dipahami? Ada kendala delta? Si paling iya, Bu. Mana Pak? Ada kendala? Enggak, aman, Bu. Aman. Ini 4-nya apa? Yang mana nih? 4 nih? Berarti 4 digit ya? Empat pria, maksudnya nih? Nah, ada salah kan? Iya, tetap. Ini adalah aktivitas satunya. Berarti ini diisi dengan aktivitas yang satu. Kan kamu salah. Pura-pura sembunyi yang kau Ada yang ditanyakan? Tidak. Itu 3 kali 5. Nah, itu nomor 1 ya. Berarti ini masih salah, Marte. Ini berarti ada berapa dia kemungkinannya? Angka-angka yang sering digunakan 3, 5, 6, 8. Berarti ada berapa dia? Ada berapa angka di situ yang sering digunakan? 4 ya kan? Berarti 4 dipakai 1 tinggal 3. Dipakai 1 tinggal 2. Berarti perkalian ini berapa di hasilnya? Ya. Nah, silakan. Marte, kalau tidak paham bertanya ya. Bagaimana yang lain? Aman.
Informasi apa aja yang didapat di sini Latifah pada soal aktivitas 1 nih? Apa aja informasi yang kamu dapat dari soal aktivitas 1 nih? Kode yang sering digunakan ya Bu. Ada 4. Berarti kode yang sering digunakan ada 4 tadi. Iya. Ya, terus apa lagi? Satu kodenya itu 2 detik. Waktunya 2 detik. Untuk mencoba satu kode ya. Berarti dia di situ diminta berapa kode? Berapa menit waktunya? 2 menit. Iya 2 menit Bu. Waktu yang sisanya masih 2 menit. Oke. Dilanjutkan ya. Informasi apa yang kalian dapat dari soal tuh? Dari soal aktivitas 1? Coba Ibu lihat. Dari soal aktivitas 1 informasi apa aja kalian dapat di sini? Tentang apa? Presiden sus. Ya, dianalisis ya. Ya Bu. Ya. Lu dapat detik Bu. Berapa? 48. 48. Berarti informasi yang didapat di sini apa yang pertama? Tentang apa? 2. Berarti 3. angka yang sering digunakan kan? Angka yang sering digunakan angka berapa aja di situ? 3, 5, 6. 8. Berarti diberikan berapa dia? Waktu satu kode 2 detik. Berarti yang diminta adalah dah ya. Oke, tunggu dulu. Bagaimana dengan kelompok nih? Sedang? Ya, sedang. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah? Sudah Latifah? Udah Bu. Berarti di sini strategi apa yang digunakan? Kalian. Perkalian ya? Berarti aturan perkalian ya? Ya. Oke. Sudah kelompok Nova? Belum? Di situ sudah kalian tuliskan semua informasinya? Informasi yang terdapat dari soal itu sudah dituliskan semua? Udah. Sudah. Ya? Yang mana? Itu nanti. Ini aktivitas 1 ini udah siap semua? Sudah, Bu. Permasalahannya sudah dapat semua? Sudah. Udah. Apa permasalahannya di sini? Apa yang kalian dapat dari permasalahan di sini? Kemungkinan Dari setiap angka yang benar supaya bisa membuktikan kelompok. ya, kemungkinan dari angka 4 angka yang digunakan ya, yang paling sering digunakan dalam memungkah sebuah berangkas. Udah ditulis semua informasinya di sini? Sudah ya? Oke. Berarti strategi yang digunakan adalah tentang kaidah
perkalian. Aturan perkalian ya, yang kalian pakai. Oke. Ya? Sudah? Udah nih? Udah ya? Udah siap semua? Belum. Nah, berarti apa kalian kendalanya? Di mana? Salah soal. Salah. Mau ini pelajari Maka Ini dulu. Nah, di mana yang kurang paham di sini ya? Yang mana? cara penjumlahan enggak? Penjumlahan. Yang mana? 4 kali ikut enggak? Yang mana? Coba Ibu dari Pos ya. Nih, gue isi lah, Bu. Berarti ini kan dalam suatu operasi Densus 88 terjadi penggeledahan rumah yang diduga milik teroris. Dalam rumah tersebut ditemukan suatu brankas yang diduga menyimpan bahan-bahan peledak yang harus diamankan. Jadi brankas itu mempunyai kode kunci 4 digit ya, sedangkan kode yang sering atau angka yang sering digunakan adalah 3, 5, 6, 8. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mencoba satu kode adalah 2 detik dan bom tersebut akan meledak dalam waktu 2 menit, berhasil atau tidak tim Densus tersebut menjinakkan bom tersebut. Nah, berarti ada berapa kemungkinan di sini? Ini kan ada 4 ya kan, sering angka yang digunakan. Bagaimana? Ada? Dah? Dah ya? Jadi untuk aktivitas yang pertama, udah siap semua ya? Aktivitas kelompok yang pertama, untuk aktivitas yang pertama, kelompok mana yang bisa menyelesaikan? Latifah ya? Nah, silakan Latifah ke depan untuk mempresentasikan ya semuanya. Dari kelompok lain nantinya kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan pada kelompok yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Latifah Zakiyah. Jadi yang kami temukan dari dalam soal itu ada angka yang sering digunakannya. Ditulis saja dulu baru nanti dijelaskan ke teman-temannya, Latifah. Nah, silakan diperhatikan dulu teman-temannya mempresentasikan di depan.
Lama waktu mencoba sebuah kode. Udah, Bu. Sudah? Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Jadi yang bisa kita temukan dari dalam soal itu ada angka yang sering digunakan. Angka yang sering digunakan ada 4. Yang pertama 3, kemudian 5, 6, kemudian 8. Banyak kode yang akan dicoba itu ada 4. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3, kemudian dikurang 1 sama dengan 2, kemudian dikurang 1 lagi tinggal 1. Jadi metode yang kami gunakan dalam penyelesaian soalnya itu adalah perkalian. Aturan ya. Iya, aturannya, Bu. Aturan perkalian. Kalian 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. 24 dikali 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 cara untuk kita menyelesaikan lama waktu untuk mencoba membuka sebuah berangkasnya. Berarti ada 24 cara ya Iya, untuk Bu. membuka kode ya. Ya, lama waktu untuk mencoba sebuah kode itu ada 2 detik. Sedangkan waktu yang tersisa cuma 2 menit. Jadi 24 dikali 2 sama dengan 48 detik. Maka bomnya berhasil untuk dijinakan, Bu. Ya, bomnya berhasil dijinakkan. Sedangkan waktu yang diperlukan, waktu yang di apa tadi adalah 2 menit. Berarti kalau 2 menit ada 120 detik. Berarti ini dalam waktu 48 detik ya tadi iya, ya Bu. berhasil dijinakkan. Jinakan. Berarti bomnya berhasil Dijinakkan. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Silakan ditanyakan kalau ada yang ingin bertanya. Kelvin? Cukup. Kalau tidak ada kami tutup. Aurel? Ada yang ditanyakan atau tidak paham tentang penyajian dari kelompok? Dari banyak kodenya. Banyak kode dari di situ kan ada 4 ya? Ya. 4. Jadi Ya. kalau diambil salah satunya berarti tinggal 3. Diambil satu lagi tinggal 2. Diambil satu lagi tinggal 1. Oke? Paham Aurel? Paham. Bagaimana yang lain ada? Kimi? Enggak ya? Pas ya? Dah, silakan ditutup. Baiklah ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami sudah dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang serius ya diangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Iya. Jadi ini udah mantap presentasi kalian. Aktif ya berarti ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk soal aktivitas yang pertama di sini kan ada 10 angka ya pada berangkasnya kan. Berarti kalau 10 angka dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Jadi dari 9 angka itu, dari 10 angka tersebut yang sering digunakan adalah 3, 5, 6, dan 8. Itu angka yang sering digunakan untuk membuka brankas. Jadi di situ dari 4 angka tersebut, waktu yang digunakan untuk membuka satu kode adalah 2 detik. Dan bom itu akan meledak dalam waktu 2 menit. Nah, jadi tadi menggunakan di sini menggunakan aturan perkalian ya. Ya. Aturan perkalian di mana banyaknya kode yang akan dicoba adalah 4, yaitu dari angka 3, 5, 6, 8. Berarti 1, 2, 3, 4. Maka 4 buah kode. Maka kita letakkan Pak di sini. Kita pakai salah satu angka berarti tinggal berapa angka? 1, 2, 3. Tinggal 3. Kita pakai satu angka lagi, maka tinggal 2 dan sampai dengan 1. Nah, jadi di sini 4 dikali 3 kali 2 kali 1, maka ada 24 cara untuk membuka kode brankas tersebut. Selanjutnya di sini lama waktu mencoba ya. Lama waktu mencoba berarti
24 cara tadi ya, dikali 2 detik maka dihasilkan adalah 48 detik. Jadi dari waktu 48 detik berangkas itu berhasil dijinakkan. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke. Selanjutnya kita buka di aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua ini bisa diperhatikan, juga terdapat pada lembar LKPD kalian. Silakan diperhatikan. Aktivitas kedua, 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA. Ada kan pada lembar LKPD kalian? Ada. Jadi silakan kembali kalian berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang ada pada aktivitas yang kedua. Ya, silakan tetap dengan waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Dah, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Aktivitas yang kedua. Dah. Lanjutkan ya. Dah, dilanjutkan. Dipahami dulu soalnya betul-betul aturan mana yang kita pakai. Aturan di sini yang kita pakai berarti ada aturan karena kita masih masuk kaidah pencacahan, berarti masih menggunakan aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Yang tidak paham bertanya ya. Ya, ada yang ditanyakan? Apa aja informasi yang kalian dapat di sini? Apa? 7 finalis. Nah, ngapain dia ada 7 finalis itu? Menyanyi, lomba menyanyi. Lomba menyanyi. Di mana dia dapatnya? Berasal dari Indonesia. Nah, ini berarti ada berapa pria dia di sini didapat? Ada 4 pria ya, pada 3 wanita. Berarti kemungkinannya dari 4 pria dan 3 wanita berarti ada 144. Soalnya apalagi di situ. Nah, di sini ada dikatakan
diketahui satu pria dan satu wanita berasal dari SMA A. Berarti satu wanita dan satu pria kan berasal dari sekolah yang sama kan? Berarti itu dijadikan satu. Ya. Berarti maka di sini bagaimana? Tadi ada 7 finalis tadi kan, ceritanya kan ada 7 finalis di sini, 7 finalis ya kan, karena dia di sini ada yang berasal dari sekolah yang sama, berarti ditangkap jadi satu, maka dari 7 maka menjadi 6 finalis ya. Berarti di sini 6. Berarti tadi kalau misalkan ada satu wanita kan kita ambil tadi kan, satu wanita dan satu pria berarti kan, berarti berapa tinggal prianya? Kalau udah karena satu sekolah dianggap satu, berarti tinggal 3. Kalau wanitanya tinggal berapa berarti? 2. Wah, semangatlah. Masa lemas sekali kayak gitu menjawabnya. Nah, terus bagaimana cara penyelesaiannya berarti? Ya, dikali. Silakan dilanjutkan lagi berarti itu. Berarti di sini aturan apa yang kalian pakai? Aturan apa tadi? Ya, pencacahan. Ini berarti kalian melakukan perkalian kan? Nah, berarti aturan apa kalian pakai tadi? Aturan perkalian. Oke. Dilanjutkan ya. Kalau tidak paham nanti tanya lagi sama ibu. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Aca? Ini apa nih? Ini 6 berarti diperoleh dari mana tadi? Dari wanita ya, Bu. Bukan dari wanita. Ini kan ada berasal dari sekolah yang sama tadi kan? Nah, jadi kan dari yang sama. Nah, kalau udah sama berarti kan dijadikan satu. Kalau 7 berarti kalau yang berdua itu jadikan satu berarti kan jadi satu dia. Nah, berarti jadi 6 kan? Nah, makanya ini 6. Ini berapa kamu jawab? 6 ya? Ya. 3 nih dari mana? 3. 2. Berarti wanita ya? Wanita ini diambil satu tadi ya? Jadi jadinya tinggal laki-laki. Laki-laki 4 berarti diambil satu jadi 3 ya. Wanitanya 3 diambil satu berarti jadi 2. Oke, lanjutkanlah. Berarti apa di sini yang kalian pakai aturan apa? Aturan perkalian ya? Iya. Semangatlah. Semangat. Besar sedikit suaranya, jangan lemah sekali kayak gitu. Itu berarti tidak semangat kalian. Matematika itu menyenangkan kan? Ada? Ada, Bu. Ada yang tidak dipahami? Ada? Pas. Pas. Apa yang pas? Aturan apa berarti di sini? Aturan dipakai tadi? Berarti aturan apa di sini kalian pakai? Aturan perkalian. Perkalian? Dengan penjumlahan. Berarti masuk ya aturan kaidah pencacahan itu ya? Iya. Berarti ini 6 nih dari mana nih? Kali 3 ini itu apa? 3 kali 2. Ini oh ya, jadi berarti ini dari SMA yang sama ya? Karena berasal dari SMA yang sama berarti kalian anggap satu ya? Oke. Berarti ini 3 ini dari laki-laki tadi karena satu SMA berarti tinggal 3 ya? Perempuan ini? Oke, lanjutkanlah. Ada kendala di soal ini? Enggak. Strateginya berarti kalian menggunakan aturan perkalian dengan penjumlahan ya? Oke. Bagaimana Kimi? Aman? Aman? Aman. Apa lagi? Ini 6 berarti dari mana tadi? Dari 3 kali 2. 3 kali 2. Berarti ini kan ada SMA satu yang sama nih kan? Ya. Ini kan SMA ada satu orang di sini kan katanya diketahui satu pria dan satu wanita dari SMA A, berarti dari satu sekolah dia. Misalkan kita dari SMK Benai di sini perwakilan kita satu laki-laki dan satu perempuan. Berarti itu terhitung satu peserta. Berarti di sini dari 7
menjadi 6. Angka 6 di sini. Ada berarti ini apa nih? 3 ini berarti tadi berarti kalian pakai 1 laki-laki ya. Dari sini ya. Maka tinggal 3 laki-laki. Ini wanitanya ya? Iya, Bu. Wanitanya berarti tadi ada berapa wanita? 3 wanita ya. Karena kita karena tadi sama sekolah ya. Artinya jadi 2. Oke. Berarti aturan apa di sini kalian pakai? Susunan yang Perkalian. Ya. Perkalian dengan apa nih berarti kalian? Penjumlahan ya, bisa ya. Oke, lanjutkanlah. Strategi apa berarti kalian gunakan di situ? Nah, lanjutkan. Konsultasikan lagi. Diskusikan kembali. Ada lagi? Siap. Udah. Udah apa? Udah. Aman ya? Aman, Bu. Belum lagi? Ada yang tidak paham di situ? Tidak ya? Dah. Baru 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1. Ada permasalahan dalam apa tuh? Enggak ada ya? Mudah ya kan? Udah. Tak ada yang susah kan? Udah. Banget. Ya Calvin? Aman, Bu. Aman ya? Lah, siap. Alah siap. Ada kelompok belum siap, kita tunggu dulu kelompok yang belum siap ya. Baru kita presentasikan. Udah siap, Merta? Alah, saya boleh lihat lagi. Ini sudah yakin kalian dengan jawaban kalian? Insya Allah ya. Insya Allah sudah yakin. Sudah dituliskan semua permasalahan dari soal itu? Sudah. Udah. Udah Putra, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Putra? Udah. Nova ada siap? Udah? Oke. Bagaimana? Udah. Udah informasi yang terdapat dari soal udah dituliskan semua? Udah ya? 7 finalis. Apa yang 7 finalis? Finalis yang mengikuti lomba. Yang mengikuti lomba. Berapa peserta ya dari sekolah yang sama. 1 pria, 1 wanita di sekolah yang sama. Oke. Lanjutkan. langsung kali. Oke, selesai? Selesai? Selesai ya? Berarti diskusi untuk soal pada aktivitas yang kedua selesai ya? Oke, siapa yang bisa ke depan untuk aktivitas yang kedua ini? Atau Kelompok kami, Bu. kelompok Kimi? Oke, silakan ke depan. Silakan semua kelompoknya ke depan. Mana tahu nanti ada kawan yang lain ingin bertanya, bisa membantu kawannya untuk mempresentasikannya. Pakai Putra, Bu. Putra, Bu. ya, silakan.
Nah, yang lain silakan memperhatikan teman yang akan mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan ditemani. Ditulis saja ya. Pakai ini aja penghapusnya. Dibesarkan sedikit Kimi, kawan-kawannya banyak yang tidak nampak lagi matanya. Oke. Astagfirullah Ibu. Masih tetap semangat kan? Masih. Jangan lemas-lemas. Semangat. Nah, yang lain agak minggir aja dulu biar kawannya bisa menulis. Nah. Semangat, jangan takut, pasti bisa. Namanya kita belajar. Nah. Salah maklum kan Bu. Kita belajar untuk menjadi yang lebih baik kan? Nah, jadi apapun itu kita harus semangat. Kita tunggu presentasi dari apa dulu ya? Pendidikan agama.
1? Sudah. Silakan kalian presentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan. Kelompok lain silakan diperhatikan ya temannya dalam mempresentasikan. Kalau ada nanti yang tidak paham silakan ditanyakan pada kelompok yang tampil. Silakan. Siapa yang akan presentasikan? Kimi ya. Silakan Kimi. Jadi dari diskusi tadi kami menemukan banyak finalis 7. 4 pria dan 3 wanita. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 24. 3 dikali 2 dikali 1 6. 24 dikali 6 104. Diketahui satu pria dan satu diketahui satu pria dan satu wanita berasal dari sama macam AA. Jadi tersisa 3 pria dan 2 wanita. 3 dikali 2 dan dikali 1 6. 2 dikali 1 2. 12 kali 6 72. Ya. Enam dikali 2 12. 12 dikali 6 72. Jadi 144 dikurang 72. Jadi susunan tabel yang mungkin ada sebanyak 78 sang. Bagaimana kelompok lain? Ya. Bisa diulang penjelasannya? Kelompok Latifah minta diulang lagi penjelasan, berarti kelompok tersebut belum paham ya? Ya, silakan dijelaskan kembali. Atau bagian teman-teman yang lain ada yang ingin menjelaskan, membantu Kimi dalam menjelaskan? Silakan. Semangat ya, kita belajar nak. Pasti ada benar dan salah. Banyak finalis, ada 7 orang, 4 pria dan 3 wanita. 4 dikali 3 12, 12 dikali 2 24, 24 dikali 1 tetap 24. 3 wanita, 3 dikali 2 6, 6 dikali 1 tetap 6. Maka 24 dikali 6 sama dengan 144. Diketahui satu pria dan satu wanita berasal dari SMA A. Jadi tersisa 3 pria dan 2 wanita. 3 dikali 2 6, 6 dikali 1 6. 2 dikali 1 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 6 sama dengan 72. 144 dikurang 72 sama dengan 72. Jadi susunan tampil yang mungkin ada sebanyak 72 pasang. Oh, berarti ada satu pria dan satu wanita yang berasal dari SMA yang sama. Iya. Maka menjadi 6 tadi ya? Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Udah? Yang lain aktif juga lah. Masa Latifah aja tadi bertanya kelompok Latifah aja? Ya. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan lagi bagi kelompok yang maju tadi? Ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ya? Bagaimana yang lain? Sudah pas ya? Sudah. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan plus untuk kelompok yang maju. Oke. Presentasinya sudah bagus, mungkin kekurangannya sedikit, mungkin agak malu atau grogi ya saat tampil di depan ya. Nah. Jadi tadi di sini ada 7 finalis ya. 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA di suatu kota yang berasal dari 6 buah SMA yang berbeda, terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Diketahui 1 pria dan 1 wanita berasal dari SMA A.
Jadi kalau ada 7 finalis, ada 2 orang finalis yang berasal dari sekolah yang sama, berarti itu kita anggap sebagai 1 kan? Jadi kalau ada 7 berarti menjadi 6. Selanjutnya, jika urutan tampil diatur bergantian antara pria dan wanita serta finalis dari SMA tidak tampil berurutan, maka susunan tampil yang mungkin ada sebanyak. Nah, jadi yang dijawab tadi sudah benar. Ada 72 pasang. Di sini kemungkinan yang tampil. Cuman mungkin tadi langkahnya saja yang masih acak ya. Nah, berarti di sini yang harus kita perbaiki. Maka tadi karena ada SMA yang sama, berarti di sini menjadi 6. Laki-laki tadi kita ambil ada 4 karena berasal dari satu SMA yang sama, berarti jadi 3. Kita ambil 3 berarti jadi 2. Kita ambil 2 berarti jadi 1. Selanjutnya pada perempuannya berarti ada 3 tadi kan? Karena berasal dari sekolah yang sama berarti tinggal 2. Berarti di sini 1. Maka 6, 3 kali 2 ke 6 kali 2 12. Maka hasilnya adalah 72. Baru selanjutnya hasil yang banyak finalis 7 tadi, 4 pria dan 3 wanita, di mana ada 144 kemungkinan tadi ya. Berarti dikurangkan dengan 72 sehingga menghasilkan 72 pasang. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya? Paham? Paham. Dah? Nah, selanjutnya berarti silakan dulu dikumpulkan. Tunggu dulu. Jangan dikumpulkan dulu KPD nanti karena kita akan membahas yang lainnya lagi. Selanjutnya, silakan kalian duduk seperti biasa. Kita duduk seperti biasa lagi ya. Artinya tidak lagi duduk berkelompok. Selanjutnya silakan diperhatikan di depan. Dah? Di situ ada soal kuis. Dah, kuis. Artinya soal kuis ini kalian kerjakan masing-masing. Dah? Bisa? Bisa. Berarti Ibu kasih waktu 5 menit ya? Bisa ya? 3 menit ya? Martin minta 3 menit dia. 5 menit. 5 menit untuk kita mengerjakan soal kuis. Nah, jadi silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Yang sudah siap ingin mengerjakan, Bu, saya sudah siap. Nah, artinya dia ingin memperoleh nilai yang lebih kan? Nah, jadi silakan dikerjakan soal kuis yang ada di depan. Silakan. Ini Ibu bagikan kertas. Dikerjakan semuanya, tulis nama, nanti dikumpulkan. Ya, dikumpulkan semuanya. Berarti yang kuis ini siap-siap, siapa nanti yang bersedia ada tambahan nilai. Lima menit ya. Oke, Bu. Kan mudah tuh soalnya. Mudah banget. Banyak mudahnya kan? Banyak, Bu. Easy-peasy. Nah, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Tetap semangat. Ingat ya, 5 menit ya waktunya ya. Untuk kita menyelesaikan soal kuis.
Lanjut, delta diselesaikan. Ya, langsung ke jawaban aja. Yang namanya kuis kita siapa cepat dia dapat ya. Dah. Mana-mana. Tulis dah. Iya. Ini ada ibu kirim kemarin. Mana dia? Yang kemarin ya? Sudah siap? Belum? Lanjutkanlah. Udah delta? Belum? Udah. Mana nih? Masih salah ini. Udah, ingat ya waktunya 5 menit ya. Ada kesulitan Kimi? Enggak, Bu. Nah, silakan dilanjutkan. Putra? Ya, udah siap. Sudah, Bu. Coba lihat. Oke. Tunggu dulu. Hai Fandi, bagaimana? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Berarti udah siap ya? Apalagi Kimi? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Berbincang dengan Putra.
Bagaimana yang lain? Sudah? Sudah? Ada yang ingin ke depan untuk soal kuisnya? Marte. Oke, Marte udah siap dia rupanya. Nah, silakan Marte. Pakai ini aja Marte hapusnya. Semangat, jangan lemas. Oke, iya ada Bu. Matematika itu menyenangkan kan? Iya, Bu. Sangat menyenangkan. Kelvin dia akan terus demam dia. Iya, Bu. Menyenangkan. Sungguh. Oke, semua silakan diperhatikan Marte dalam menyelesaikan kuis. Soal kuis ya. Yo. Soalan semua. Ya langsung jawaban aja, nggak usah lagi ditulis soal-soal kan sudah ada di depan ya. Yo. Agak besar sedikit Marte, mata teman-teman kamu ini agak rabun sedikit, ya kan? Nampak ya? Ya. Yang matanya terang masih nampak ya? Iya. Bagaimana Ura? Coba. Dah. Kalah cepat ya. Ya. Sendiri ya.
Nah, bagaimana kelompok lain yang dijawab oleh Marte? Apakah sudah benar? Di sini berarti suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 siswa kelas 1, kelas 10 ya, 5 siswa kelas 11 dan 6 siswa kelas 12. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris, berapa banyak kemungkinan susunan pimpinan yang mungkin dibentuk? Berarti ini yang pertama mau pakai kelas berapa di sini? Kelas 12 ya? Iya. 12 berarti ada 6 ya? Ada 6 berarti 6 wakil ada 9, berarti 9 diperoleh dari wakil ditambah sekretaris tadi apa ya? Kelas 10 ditambah dengan kelas 11. Berarti 9 diambil 1 berarti jadi 8. Maka 432 cara. Kalau ketuanya di sini apa? Ketua berasal dari kelas 11. Berarti ada 5 siswa ya? 5 diambil 1 berarti jadi 4. Diambil 1 maka jadi 3. Maka 60 cara. Berarti di sini susunan yang mungkin 432 ditambah 60 berarti ada 492 cara. 492 cara. Berarti di sini aturan yang dipakai aturan apa aja di sini berarti? Ada penjumlahan. Aturan perkalian. Perkalian pertama nih berarti ya? Iya. Dengan Penjumlahan. Oke, berarti di sini aturan dipakai oleh Marte adalah aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Bagaimana teman-teman yang lain? Atau bagaimana yang lainnya? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih Marte. Beri tepuk tangan untuk Marte. Oke. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan penutup. Nah, jadi dari hasil yang kita kerjakan ada aktivitas yang pertama dan aktivitas yang kedua tadi yang kita kerjakan pada LKPD. Ada yang mengambil kesimpulan atau kesimpulan? Ya, ya boleh. Silakan. Siapa nih? Kelvin ya? Kelvin memberikan kesimpulan dari LKPD atau aktivitas yang pertama dan aktivitas yang kedua. Dan silakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari aktivitas 1 dan aktivitas 2 ialah jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian kedua terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan kejadian yang ketiga dapat terjadi dengan N3 cara yang berbeda, dan seterusnya. Maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 sampai seterusnya dengan cara yang berbeda. Itulah kesimpulan yang dapat diperoleh dari aktivitas 1 dan aktivitas 2. Oke, jadi sedikit ditambahkan dari kesimpulan yang diambil oleh Kelvin. Berarti di sini kalau diperoleh ya tadi ya, N1 dengan cara yang berbeda, N2 dengan cara yang berbeda, dan N3 dengan cara yang berbeda. Berarti dilakukan perkalian ya. Berarti sudah masuk di aturan perkalian. Maka N1 dikali
N2 dikali dengan N3 sampai dengan cara atau kemungkinannya. Berarti terima kasih Calvin. Dah. Nah, selanjutnya kita melakukan refleksi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Wawasan kami jadi bertambah. Wawasan menjadi bertambah. Ada yang lain? Ya, silakan. Pembelajaran kita hari ini tentang mendiskusikan tentang bilangan pencacahan. Iya. Pembelajaran menjadi sangat menarik dan kami juga sangat merasa tertantang ketika disuruh menyelesaikan persoalan dan mempresentasikan ke depan kelas langsung. Oke. Kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi atau membawa manfaat yang lebih banyak untuk kita. Jadi sebelum kita pulang, jadi ada satu tugas di rumah. Saya satu soal ya. Oke. Dan silakan ditulis satu soalnya, dikerjakan di rumah dan lembar LKPD tadi silakan dikumpulkan. Deh. Dengan lembar kuis tadi ya, berarti ya. Lembar LKPD. Udah ditulis namanya masing-masing kan? Nah, silakan ditulis soalnya untuk tugas di rumah. Sudah habis? Habis? Sudah siap ditulis soalnya? Sudah. Dah, silakan ketua kelas disiapkan. Siapkan ketua kelas sebelum kita pulang. Berarti kita berdoa terlebih dahulu. Dah, silakan dipimpin. Semua siap. Membaca Al-Fatihah mulai. Nah, boleh pulang. Yang rapi ya barisan pulangnya. Sampah yang ada di atas meja silakan kalian bawa. Jualan bawa. Oke. Oke, hati-hati. Ya, Udah?